Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat tahun baru ya. Mungkin ada beberapa hal yang belum dapat tercapai pada tahun 2020, tetapi biarlah pada tahun 2021 ini bisa menjadi tahun yang penuh pengharapan dan diberkati Tuhan. God bless you all.
Halo semuanya, selamat tahun baru ya. Mungkin ada beberapa hal yang belum dapat tercapai pada tahun 2020, tetapi biarlah pada tahun 2021 ini bisa menjadi tahun yang penuh pengharapan dan diberkati Tuhan. God bless you all. Halo teman-teman, selamat datang di Komisi Remaja kita. Selamat datang di First Service. Teman-teman, ibadah adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita untuk menyembah Dia dan juga menikmati Dia. Mari kita memakai pakaian yang sopan, menyiapkan Alkitab kita, dan juga mematikan notifikasi HP kita supaya kita juga bisa lebih fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Sudah 1 minggu lagi kita lewati, nggak terasa ya. Tapi minggu-minggu belakangan ini terasa sedikit berbeda. Belum selesai masalah COVID kita lewati, dan mungkin juga masih ada kita yang belum bisa menerima COVID ini ya. Mungkin juga masih ada yang berduka, atau mungkin masih ada yang bertanya, kenapa sih COVID harus ada? Nggak bisa ketemu temen kan jadinya, nggak bisa jalan-jalan pas liburan, aduh bosen banget di rumah. Masalah COVID belum selesai, udah ada banyak masalah baru nih baru-baru ini. Pesawat jatuh misalkan, terus banjir di Kalimantan, terus ada juga gempa, ada juga tanah longsor, banjir bandang. Teman-teman mungkin jadinya kita bertanya, untuk apa hidup di tengah-tengah penderitaan ini? Penderitaan yang sepertinya gak akan ada habisnya. Untuk apa hidup tanpa sukacita? Tapi renungan gemas kita yang kita bahas di Fellow minggu lalu,
mengingatkan kita bahwa harta di dunia memang bisa hilang ternyata. Tapi penyertaan Tuhan tidak. Dan itulah yang penting. Kasih Tuhan yang besar yang Ia tunjukkan di atas kayu salib itu tidak mungkin bisa hilang. Dan itulah sukacita kita, itulah pengharapan kita untuk hidup. Yaitu Kristus, yaitu Tuhan. Dan bukan berkat-berkatnya. Teman-teman, mari gue ajak kita masuk ke ibadah ini dengan suatu rasa syukur akan Tuhan yang terus menyertai kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, bagaimana jika kita tidak bisa lagi menikmati berkat Tuhan? Apakah kita masih mau beribadah kepada Tuhan? Teman-teman, mari kita angkat pujian. When the music fades, all is stripped away. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to breathe, longing just to breathe, something that's of worth, that will bless your heart. I'll bring you more than a song. Bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. Mari kita angkat pujian ini dari awal. King of endless worth, no one could express how much you deserve. King of endless worth, no one could express how much you deserve. No, I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all
about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kalau pada pagi hari ini kami masih dapat hidup, kami masih dapat menikmati berkat Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur untuk setiap kelimpahan yang kami dapat nikmati. Kami bersyukur bahkan kami dapat ibadah dengan baik, dengan nyaman di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur untuk segalanya. Bapa di surga, kiranya Engkau berkenan memimpin ibadah kami. Berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh rindu beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kami dalam kekurangan, ataupun mungkin kami dalam situasi yang tidak baik, kiranya kami benar-benar rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Engkau berkenan memimpin ibadah ini. Juga untuk pemberitaan firman-Mu, kiranya boleh kami renungkan dengan baik. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, kita bersyukur bukan hanya karena kita penuh dengan kelimpahan, tapi tadi yang gue udah bilang, kita bersyukur karena kasih Tuhan begitu besar yang mau mati di atas kayu salib, yang lebih kuat dari dosa. Teman-teman, mari kita naikkan pujianku, naikkan syukurku. Kita katakan kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu, muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kita katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, yang kau dan kini hanya ku tak akan memuji, ku tak berhenti memuji namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini ku tak akan berhenti, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Teman-teman, Yesaya, Nabi Yesaya dalam Yesaya 53
bilang gini, di beberapa ayatnya ya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang menderita kesakitan. Ia sangat dihina. Sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Kita mengira dia kena tulah padahal penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Teman-teman, mari kita persiapkan hati untuk mengakui dosa di hadapan Tuhan. Sekalipun, Yesaya pasal 1 bilang, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Mari kita angkat pujian Yesus bayar semua. Kita katakan, dengarlah sabdanya kau yang tak berdaya. Dengarlah sabdanya kau yang tak berdaya. Datanglah kepadanya, kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Teman-teman, mari kita katakan, tiadalah padaku suatu kebaikan. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Teman-teman sekalian, mari kita tundukkan kepala. Kita mau mengakui akan setiap diri kita, dosa kita, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita renungkan sepanjang satu minggu ini. Apakah di dalam sepanjang satu minggu ini kita sadar dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Mari kita memikirkan apakah ketika di dalam kehidupan kita sepanjang satu minggu ini kita sungguh-sungguh menyatakan akan kasih kita kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Bagaimana dengan pembacaan firman Tuhanmu setiap hari? Bagaimana dengan kehidupanmu di tempat-tempat yang tersembunyi ketika orang lain tidak mengetahui apa yang kau perbuat, termasuk orang tuamu? Apakah kita sudah sungguh-sungguh melakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan sebagai wujud ungkapan kasih kita kepada Tuhan?
Mari kita merenung sejenak dan kita mau akui di hadapan Tuhan. Tuhan, inilah setiap diri kami di hadapan Tuhan. Anak-anak yang sudah ditebus oleh kuasa darah Tuhan. Ketika kami lari dari Tuhan, tetapi Tuhan mau mencari kami, menemukan kami, dan membawa kami ke dalam pelukan kasih Tuhan. Dan bahkan Tuhan rela mati untuk menebus akan setiap dosa dan kesalahan kami. Tetapi seringkali kami tidak sadar akan hal itu. Sehingga hidup kami tetaplah menjadi hidup yang lama. Hidup yang memuaskan akan kedagingan kami. Dan kami tidak pernah sekalipun memikirkan akan Tuhan. Tidak pernah Tuhan itu terlintas sedikit pun di dalam pikiran kami, hati kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami mau terus berdoa supaya Tuhan berikan kami hati dan juga mata dan juga telinga yang bisa melihat Tuhan dimanapun Tuhan itu berada. Melalui setiap peristiwa, melalui setiap hal yang kami lihat, melalui setiap tulisan-tulisan yang kami baca, kami boleh diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Ini setiap kami Tuhan, ini setiap kami di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kami boleh menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Menjadi hidup yang putih bersih di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Teman-teman, setelah kita mengakui akan setiap dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, marilah kita akan bersama-sama mengucapkan akan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman yang sedang mengikuti ibadah ini secara online atau yang ada di ruangan ini, mungkin ada beberapa masalah atau pergumulan yang sedang kita hadapi, tetapi tidak bisa diceritakan ke teman dekat kita maupun orang tua. Tetapi teman-teman, ada satu pribadi yang akan selalu mendengarkan kita dan menenangkan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jadi, kita tidak perlu ragu untuk menceritakannya kepada Tuhan. Seperti judul lagu yang kita akan naikkan, Lord I Need You. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam setiap hal di hidup kita. Lord I Need You. Lord, I come, I confess. Lord, I come, I confess. Bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my
need you, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are, and where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ's beauty. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need my one defense, my righteousness. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Dipersilakan untuk kampanye memberitakan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dimanapun kami berada. Biarlah hari ini kembali kami boleh menghadap Tuhan. Membuka hati kami. Membuka batin kami. Untuk Tuhan boleh berbicara kepada setiap kami. Sehingga firman-Mu boleh menyegarkan, mengubahkan, dan menguatkan kami. Berkati setiap teman-teman yang ada di rumah masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Experiencing God Through Creation. Bagaimana kita mengalami Tuhan melalui ciptaan. Teman-teman, ada sebuah spiritualitas di dalam tradisi kekristenan dan secara tepat tradisi Katolik yang disebut sebagai Ignatian spirituality, ya. Ignatian spirituality adalah spiritualitas yang dimulai atau ditelurkan atau diawali oleh seorang pemikir yang bernama Ignatius Loyola, ya. Ketika mengawali spiritualitas ini percaya ada satu poin yang penting, saudara-saudara, bahwa apa, teman-teman? Bahwa kita dapat menemukan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Finding God in all things. Kita dapat menemukan Tuhan di dalam segala sesuatunya. Tidak hanya di gereja, tidak hanya ketika kita berdoa, tidak hanya ketika kita membaca Alkitab, tidak hanya ketika kita memuji dan meninggikan nama Tuhan, tetapi di dalam segala hal. Bahkan ketika kita sedang menonton film, ketika kita sedang bekerja, ketika kita sedang duduk bersama dengan sahabat kita, ketika kita bersama dengan keluarga kita, bahkan ketika kita belajar, di situ kita dapat menemukan Tuhan, ya. Jadi spiritualitas ini tidak memisahkan antara yang rohani dan duniawi, karena ternyata di dunia ini pun di dalam segala hal kita dapat berjumpa dengan Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang transcendent, Tuhan yang jauh, tetapi Dia juga adalah Tuhan yang dekat, Tuhan yang immanent. Tuhan yang hadir di dunia ini, yang terus memelihara dunia ini, dan setiap hal di dunia ini tidak mungkin terlepas dari Tuhan. Ya. Sehingga ada satu cerita yang sangat unik di dalam
tradisi spiritualitas ini, ada seorang biarawan ditanya oleh seseorang, bagaimana kamu? Ketika dia sedang bermain biliar, temannya bertanya kepada dia, apa yang kamu lakukan ketika di dalam beberapa menit lagi kamu akan mati? Kamu sekarang sedang bermain biliar. Apa yang kamu lakukan ketika di dalam beberapa menit lagi kamu akan mati? Dan luar biasanya biarawan ini menjawab, ya, I would go on playing billiards. Aku akan tetap bermain biliar, saudara-saudara, ya. Ini artinya apa, teman-teman? Artinya adalah kehidupan dia sekalipun dia sedang bermain itu tidak terlepas dari penyembahan atau ibadah bersama dengan Tuhan. Inilah salah satu yang unik dari Ignatian spirituality yang sebetulnya teman-teman ini bisa menjembatani tema kita hari ini. Bagaimana kita mengalami Tuhan melalui ciptaan. Berbicara tentang experiencing God through creation. Yang paling penting di sini kita juga tahu yang mengalami Tuhan adalah manusia, ya. Maka saya mengajak kita memikirkan tentang manusia terlebih dahulu, teman-teman, ya. Sebelum saya kaitkan tentang finding God in all things, saya ajak kita melihat perkembangan zaman tentang bagaimana manusia memahami tentang dirinya. Teman-teman, di dalam dunia filsafat kontemporer, selama ini dipercaya bahwa manusia itu memiliki tubuh, ya. I have a body, ya. Aku itu punya tubuh, ya. Dan ini ditelurkan oleh seorang filosof yang bernama Husserl, ya. Dia percaya bahwa I have a body. Dan ketika I have a body, maka tubuh ini adalah sesuatu yang kumiliki, sehingga tubuh ini bisa kugunakan apa saja. Jadi di dalam pandangan ini sepertinya kita melihat itu biasa. Tapi kalau kita boleh meneliti lebih dalam, pandangan ini melihat ada kita yang lebih daripada tubuh kita, ya. Maka itu tubuh adalah sesuatu yang kita miliki. Tetapi hari ini ada seorang pemikir, teman-teman, yang bernama Mario Ponti itu mengatakan, bukan I have a body, tetapi I am a body. The body is me. Bedanya apa? Ternyata manusia itu adalah tubuhnya. Karena manusia tidak bisa mengada ketika manusia tidak memiliki tubuh. Dan sebetulnya saya melihat bahwa pandangan Ponti ini lebih sesuai dengan iman Kristen. Mengapa? Karena manusia itu adalah tubuhnya. Karena itu di dalam kekristenan nanti ketika manusia mati, memang ada eksistensi manusia yang tetap hidup sementara tubuhnya hancur. Tetapi suatu hari ketika Tuhan akan datang memulihkan dunia ini dan keselamatan itu disempurnakan, dunia ini dipulihkan, maka dikatakan akan ada kebangkitan tubuh, akan ada tubuh rohani. Dan Ponti mengatakan ketika kita mengalami dunia ini, kita mengalami dengan tubuh kita, ya. Jadi ketika kita berbicara tentang experiencing God through creation, mau tidak mau kita harus berbicara dengan tubuh kita dan bagaimana tubuh kita mengalami Tuhan. Karena tidak bisa kita mengalami tanpa tubuh kita, ya. Selain itu di dalam dunia cognitive science berkata bahwa the mind inherently embodied, ya. Sejatinya pikiran kita itu bukan sesuatu yang terlepas dari tubuh kita. Memang seolah-olah manusia bisa memikirkan dirinya keluar dari tubuhnya, tetapi sebetulnya pikiran itu embodied. Maka apa teman-teman? Ketika kita takut, biasanya sebelum kita takut sesuatu, kita punya pengalaman yang nyata dengan ketakutan kita. Ya. Kita punya pengalaman nyata yang dengan ketakutan kita. Entah pengalaman yang kita lihat melalui televisi atau pengalaman yang kita alami secara langsung dengan tubuh kita. Karena ketika kita melihat televisi itu juga adalah pengalaman tubuh. Mengapa? Karena mata kita melihatnya. Atau 5 indera kita merasakan pengalaman itu. Baru kita bisa memiliki ketakutan. Ya. Di Medan itu ada satu babi panggang yang enak.
Saya dulu dikasih tahu orang itu enak, mereknya Asan. Katanya enak banget. Tapi saya cuma bisa membayangkan, saya tidak pernah lihat modelnya, saya tidak pernah memakannya, saya bayangkan pengalaman makan babi panggang merah yang enak. Ya. Dan ternyata teman-teman ketika suatu hari ada seorang teman ya dari GKY Medan yang mengajak saya memakan babi itu dan ternyata betul-betul enak. Jadi apa yang saya pikirkan dengan pengalaman saya nyata ketika memakan itu berbeda sekali. Mengapa? Karena manusia tidak hanya bisa mengalami dengan pikirannya, tapi manusia memerlukan tubuhnya. Maka kita banyak dengar cerita. Ada banyak penyanyi yang bagus menyanyikan lagu cinta, tekniknya hebat, suaranya indah, nadanya tepat, tidak ada fals sama sekali. Tetapi terkadang ada orang yang tidak puas. Mengapa? Karena sepertinya dia belum pernah mengalami pengalaman cinta. Tetapi beberapa orang yang mungkin ada nadanya tidak begitu tepat, ya. Suaranya tidak sesempurna penyanyi yang satunya. Tapi ketika dia menyanyikan lagu cinta dan menyanyikan tentang kepedihan putus cinta, dia bisa menyentuh banyak orang. Kenapa? Karena dia sudah mengalami pengalaman itu dengan tubuhnya, teman-teman. Maka berbicara tentang experience God through creation, kita berbicara tentang manusia dan tubuhnya. Karena tidak bisa tidak. Pengalaman itu berbicara tentang tubuh kita. Maka tidak heran bahwa sebetulnya teman-teman, kekristenan ketika mengajarkan tentang perjumpaan dengan Yesus, ya. Ayat firman Tuhan mengatakan ketika firman Tuhan yang tidak kelihatan itu mau menjumpai manusia, kita tahu firman Tuhan inilah yang menciptakan manusia. Yang membuat manusia itu ada. Dan kita berbicara manusia berarti manusia yang juga bertubuh. Tapi ternyata ketika menjumpai manusia, firman Tuhan ini harus menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Untuk apa? Untuk kita bisa berjumpa secara langsung. Untuk murid-murid Yesus bisa berjumpa secara langsung. Tuhan atau Sang Firman Pencipta itu menjadi manusia bertubuh. Mengapa? Karena manusia tidak bisa mengalami sesuatu di luar tubuhnya, teman-teman. Ya. Tapi bagaimana dengan kita? Kita sering mengatakan, itu kan murid-murid 2000 tahun yang lalu. Mereka bisa merasakan kehadiran Kristus, teman-teman. Ya, bagaimana dengan kita? Alkitab juga menyatakan bahwa gereja adalah tubuh Kristus. Tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu adalah rumah Tuhan. Gereja adalah tubuh Kristus. Maka bagaimana orang-orang bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Dia bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan melalui tubuh kita. Bukan kita Tuhan, tidak. Karena kita gereja adalah tubuh Kristus. Mereka bisa merasakan cinta Kristus dari apa? Cinta sebagai teman-teman Anda. Orang yang percaya Yesus bisa mencintai sahabat-sahabat Anda di sekolah. Bisa mencintai orang tua Anda. Orang tua bisa mencintai anak-anaknya. Dan disitulah dengan pengalaman tubuh, seseorang bisa mengalami pencipta. Jadi di sini kita melihat pentingnya tubuh di dalam kekristenan. Tapi sayangnya di dalam pelajaran-pelajaran banyak kerap kali ya kita diajarkan dengan pengetahuan. Mengasihi itu harusnya begini, mengasihi itu seperti kisah Yesus, mengasihi itu seperti ini. Itu baik saudara-saudara. Tetapi terkadang bagaimana menghadirkan kasih itu secara nyata di dalam keluarga kita, di dalam persahabatan kita, di dalam relasi kita dengan orang tua, di dalam relasi orang tua dengan anak, melalui tubuhnya. Inilah yang sangat penting dan seringkali dilupakan di dalam kekristenan. Dan kita tahu, kita juga ciptaan. Maka
orang bisa merasakan dan bisa mengalami Tuhan melalui siapa? Melalui ciptaannya. Melalui siapa? Melalui kita juga yang adalah ciptaan. Jadi teman-teman, kita bisa mengalami Tuhan melalui ciptaan. Dan kita manusia sebagai ciptaan, sesama manusia, melalui kasih dan perhatian sesama kita bisa melihat Tuhan ada di sana. Tetapi kembali, kita tetap ciptaan dan kita bukan Tuhan. Tetapi ciptaan bukan hanya manusia, tapi ternyata ciptaan juga ada alam, juga ada binatang, juga ada pemandangan, juga ada benda-benda, juga ada banyak hal yang merupakan ciptaan Allah. Tapi saya tidak akan membahas semuanya. Hari ini saya secara khusus mengajak juga kita melihat alam. Mengapa? Karena alam itu juga adalah pernyataan diri Allah. Nature is a revelation of God. Ya. Saya akan mengajak kita membaca Mazmur 19 ayat yang ke-1. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dari bagian ayat ini kita bisa melihat bahwa langit, ketika kita melihat langit yang begitu megah, bintang yang begitu indahnya teman-teman. Di situ juga menyatakan adanya Allah, ada kemuliaan Allah. Ketika kita melihat gunung yang begitu tinggi, ketika kita melihat lautan yang begitu luas dan tidak terbatas. Di situ kita melihat kemuliaan dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangan Allah. Ya. Di sini kita bisa melihat teman-teman bahwa alam ini juga menyatakan siapa yang menciptakan alam ini. Sehingga kadang-kadang ketika kita pergi ke satu tempat, begitu alam yang begitu indah, kita bisa merasakan diri kita kecil dan ada satu alam yang begitu megah, begitu tinggi, begitu luas yang tidak terjangkau dengan tubuh kita yang begitu terbatasnya. Ya. Saya ingat sekali ketika saya praktek pelayanan 2 bulan di pedalaman Kalimantan. Di situ tidak ada listrik, di tengah-tengah hutan sawit, di tengah-tengah perkampungan yang tidak ada listrik. Ketika anak-anak belajar, karena saya praktek di sekolah ya. Ketika anak-anak belajar di sekolah yang agak malam kita menyalakan genset. Tetapi genset tidak bisa dinyalakan terus karena biaya akan cukup mahal. Maka malam-malam dimatikan. Dan ketika malam itu dimatikan teman-teman. Saya mencoba keluar. Ya, dan ketika saya keluar belum banyak bangunan tinggi, hampir tidak ada bangunan tinggi, yang ada pohon-pohon tinggi. Dan ketika saya melihat langit di atas, bintang-bintang begitu luar biasanya. Saya merindukan pengalaman itu. Dan begitu saya melihat bintang, saya melihat diri saya, begitu kecilnya saya sebagai manusia, begitu luasnya dunia ini. Dan di situ ada kekaguman akan kedahsyatan alam. Keajaiban alam, keindahan alam. Dan ini juga menyatakan adanya pencipta di dunia ini saudara-saudara. Saudara-saudara ada teman-teman ada seorang filosof ya, agama-agama yang bernama Rudolf Otto ya. Rudolf Otto itu mengatakan sesuatu yang luar biasa dan saya mencoba menghubungkannya dengan pengalaman manusia ketika berjumpa dengan alam. Yang juga menyatakan kedahsyatan alam. Ya, Rudolf Otto sebetulnya melihat bahwa pengalaman manusia berjumpa dengan Allah, pengalaman manusia berjumpa dengan absolut, yang absolut itu ada 2 perasaan. Ada perasaan yang kagum begitu dahsyat, tetapi juga ada perasaan gentar atau takut. Mengapa? Karena dia berhadapan dengan sesuatu yang begitu besar, yang begitu tidak terjangkaunya. Dan sebetulnya kalau kita bisa melihat teman-teman, ketika kita berjumpa dengan alam, ketika kita melihat tsunami, ketika kita melihat kebesaran alam, ketika kita melihat ombak yang begitu besar, ketika kita melihat alam yang begitu luas, ketika kita melihat gunung berapi yang mengeluarkan suara getaran yang masih aktif, di situ ada suatu kekaguman. Mistis kalau saya bilang, tetapi juga ada satu kengerian ya. Kadang perjumpaan alam
sebetulnya juga kalau menurut saya itu dekat dengan pengalaman yang dikatakan Rudolf Otto, yaitu berjumpa dengan yang absolut, yang luar biasa, tidak terbatas. Dan ini menghasilkan kekaguman, tetapi juga kegentaran dan kengerian. Inilah sebetulnya pengalaman agama atau pengalaman spiritual, teman-teman, ya. Tetapi kembali, alam tetaplah alam dan dia ciptaan dan dia bukan pencipta. Tetapi alam dapat membantu kita melihat begitu dahsyatnya pencipta semesta alam yang tidak terbatas. Dan alam ini melampaui kontrol dan kekuasaan kita. Teman-teman, kalau beberapa tahun lalu menonton sebuah film, ya, ada Life of Pi. Dan ketika Pi ini di atas koci yang kecil di tengah samudra yang luas bersama dengan Richard Parker, yaitu harimau yang terselamatkan. Seluruh keluarga itu, Pi itu meninggal karena badai yang mengharamkan kapal bersama dengan orang-orang yang dicintai. Dan ketika dia berjumpa dengan badai di tengah-tengah lautan ini, dan dia berdiri dan dia berteriak, di situ ada pengalaman yang menggentarkan, juga ada pengalaman yang kekaguman, dan dia bercakap-cakap dengan Allah di dalam scene ini. Ya. Dan inilah yang saya katakan bahwa perjumpaan dengan alam ada kegaguman dan juga ada kegentaran, teman-teman. Alam bukan hanya menggentarkan, alam juga bukan hanya membuat kita kagum. Hari-hari ini di dalam dunia ilmiah, mereka menemukan bahwa nature is healing. Ternyata di dalam alam itu ada anugerah yang namanya kesembuhan. Teman-teman, Stanford University ya mencoba melihat otak manusia. Dan mereka melihat bahwa nature stimulates the same area of the brain as does food, sex, and money. Jadi ternyata alam ini menstimulasi bagian otak manusia seperti ketika manusia itu makan yang enak. Ketika manusia itu berhubungan seks atau manusia itu mendapatkan uang yang banyak. Ya. Jadi ternyata alam ini sangat mahal. Mengapa? Karena otak kita distimulasi dengan alam. Dan kita tahu alam ini diciptakan oleh Tuhan yang begitu dahsyat, yang begitu indah, yang begitu ajaib, yang begitu tidak terbatas. Dan alam ini sejatinya anugerah bagi manusia. Hari-hari ini banyak orang mulai sadar akan pentingnya alam di dalam kehidupan manusia. Maka seruan-seruan untuk peduli akan climate change, seruan-seruan untuk peduli kepada alam ini, memelihara alam ini, memelihara laut, memelihara hutan, memelihara ekosistem, saudara-saudara, itu mulai muncul dan diteriakkan. Dan juga ilmu pengetahuan membuktikan bahwa alam ini dapat menyembuhkan PTSD, post traumatic stress disorder, dapat menyembuhkan depression, addiction, autism, pain, anxiety, stress, attention disorder, ya, dapat membantu orang yang sakit dari pembedahan itu cepat sembuh, dapat menyembuhkan penyakit dan luka-luka, teman-teman, ya. Ini adalah kedahsyatan dari alam. Bahwa ternyata alam yang dianugerahkan Tuhan itu juga menyembuhkan. Maka kita juga tahu banyak obat-obatan yang diciptakan melalui alam. Tanaman-tanaman herbal. Karena ternyata ketika manusia diciptakan di dunia ini, manusia tidak diciptakan sendirian. Ada manusia lain, yang ciptaan yang lain, yang melaluinya seseorang bisa merasa dicintai, seseorang bisa merasakan kehadiran Allah, kehadiran orang-orang yang peduli. Tetapi juga ada alam yang siap menyembuhkan manusia. Alam yang juga membuat manusia sadar bahwa dirinya terbatas. Alam yang juga mengajarkan manusia apa itu keindahan. Alam yang mengajarkan manusia itu apa kebesaran dan tidak terbatasan, saudara-saudara. Jadi ada healing in nature, saudara-saudara. Ya.
Saya akan lanjutkan lagi, tetapi nature itu bukan Allah. Nature is not God. Ya. Tadi saya katakan orang bisa mengalami Tuhan melalui gereja kita, tubuh kita, menghadirkan Tuhan di keluarga kita, di pertemanan kita. Ya. Tetapi orang juga bisa merasakan Tuhan melalui alam, berjumpa dengan Tuhan. Tetapi kembali, kita bukan Tuhan. Alam bukan Tuhan. Nature is not God. Ya. Saya mengutip Diana Butler-Bass, seorang penulis yang saya cukup suka, sangat suka. Ya. Dia membahas tentang cakrawala atau horizon. Ya. Dan dia mengatakan ini, tadi Alkitab mengatakan cakrawala menceritakan pekerjaan tangan Tuhan. Diana Butler-Bass mengatakan begini, there is another location where earth and sky touch at the horizon. The horizon is strange. It is the line where heaven and ground touch. But it moves when you approach it. Jadi dia mengatakan ada perjumpaan antara bumi dan langit. Perjumpaan itu terjadi di namanya horizon. Ya. Dan ketika atau cakrawala. Dan cakrawala ini sangat aneh dan sangat ajaib. Mengapa? Karena ketika engkau mengejar dan berlari ke arah cakrawala, dia pergi. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini melambangkan apa? Tadi kita melihat Tuhan kita adalah Tuhan yang transenden dan Tuhan yang imanen. Ya, transenden dan imanen, jadi Tuhan yang jauh tetapi Tuhan yang dekat. Maka cakrawala ini mengajarkan apa? Ada Tuhan yang jauh tapi yang dekat. Sehingga apa? Ketika kita merasa pengenal Tuhan, pengenalan kita akan Tuhan tetap jauh. Karena seperti mengejar cakrawala ini, ketika kita mengejar cakrawala ini, dia tidak bisa kita pahami, dia pergi dari kita. Inilah Allah yang tetap meninggalkan misteri ketika kita berjumpa dengannya. Jadi nature is not God. Teman-teman, apa pentingnya kita belajar experiencing God through creation? Ya, saya tadi mengatakan kita creation, orang bisa merasakan Tuhan melalui kita. Tetapi juga alam ini, orang bisa mengalami Tuhan melalui alam ini. Ya. Seorang teman di pemuda di Sing, ketika beberapa bulan yang lalu dia cukup penat. Karena bekerja di rumah, makan di rumah, persekutuan di rumah, ibadah di rumah, semua di rumah. Dan saya menganjurkan kalau bisa kamu jangan terus di kamar. Kamu perlu keluar untuk jalan kaki, coba rasakan alam sekitar supaya jiwa kamu lebih tenang, teman-teman. Karena saya mempraktekkan itu, teman-teman. Dan ternyata dia tidak jalan, tetapi justru dia mempunyai hobi baru, yaitu bersepeda. Ya. Dan ketika dia bersepeda, dan saya melihat postingan-postingan di Instagram, itu terlihat lebih cerah, lebih bahagia. Dan saya bilang, it's good. Dan beberapa waktu lalu teman ini ngomong sama saya takut kok ini jadi pelarian. Loh, kenapa? Karena ketika kamu bersepeda, kamu itu sedang menikmati alam. Beda nggak sepeda tempat tertentu dengan tempat tertentu? Beda. Waktu di daerah Alam Sutra itu sejuk banget. Di daerah sini itu lebih sejuk lagi. Begitu teman-teman. Ya. Wah. Dan kenapa kamu berpikir itu pelarian? Dan kamu bersepeda bersama dengan teman kamu. Di situ kamu hadir. Di situ kamu tertawa. Di situ kamu menjadi berkat. Dan kamu menikmati alam sekitar begitu indahnya. Ya, begitu indahnya. Dan kamu bisa segar memuliakan nama Tuhan. Kamu bisa pulang bekerja dengan lebih baik lagi. Dengan jiwa yang lebih sehat. Mengapa itu dipikirkan sebagai pelarian? Ya, itu adalah enjoyment. Satu bagian ketika seseorang menikmati atau mengalami Tuhan. Karena manusia mengalami Tuhan dengan tubuhnya. Ketika dia berjumpa dengan alam dan sesama. Jadi teman-teman, hal yang praktek yang bisa kita lakukan setelah mendengar firman ini. Ketika kita di rumah masing-masing, Anda perlu mencoba memberi ruang untuk Tuhan bisa berbicara. Ya,
Melalui Alkitab pasti, melalui firman Tuhan pasti. Tapi juga ada bagian yang lain juga yang Tuhan sediakan. Yaitu melalui orang lain. Keluarga Anda. Ya, yang tidak pernah memeluk atau mencium papanya. Anda bisa mulai. Orang tua yang tidak pernah memeluk, mencium anaknya mulai di sana. Dengan tubuh Anda mengalami, menyatakan cinta sehingga orang, keluarga kita bisa mengalami cinta itu. Dan akan lebih bagus juga Anda tetap menyiapkan waktu. Walaupun tetap sesuai dengan protokol. Anda keluar dari rumah, ke taman, berjalan, naik sepeda, duduk, menghirup nafas dengan dalam, berbincang-bincang dengan orang yang Anda sayangi, orang yang Anda pedulikan, senyum kepada orang-orang yang baru. Itu adalah bagian kita mengalami Tuhan di alam. Saya mencoba mempraktekkan itu teman-teman ya. Karena saya merasa saya tidak sehat kalau di rumah terus ya. Akhirnya saya memaksa keluarga saya harus olahraga, jalan kaki ya. Wah, akhirnya kita jalan kaki berkeliling ya. Anak saya tiga-tiganya ngomel, aduh gak enak di rumah main game. Ngapain jalan ini, capek Pak, capek, lebih baik di rumah main game teman-teman. Tapi istri saya mulai menikmati olahraga. Kita berjalan di bawah pohon yang indah. Dan saya ingat sekali, anak saya mungkin belum bisa mengalami indahnya pohon itu, begitu ya. Masih game itu yang ciptaan otak manusia yang juga diciptakan Tuhan itu masih sangat menarik. Tetapi di situ akhirnya saya mencoba dengan tubuh saya supaya mereka bisa merasakan cinta ya. Kadang-kadang di dalam perjalanan saya lihat mereka capek, lalu saya gendong satu-satu. Setiap anak saya beri jatah 600 step ya. Jadi 600 langkah, 600 langkah. Saya punya anak yang besar teman-teman ya, namanya Ioana. Ketika saya mulai gendong adiknya, yang nomor 2 karena mereka yang dua-duanya masih tidak terlalu berat. Ioana ini tidak terlalu bersemangat ya, karena dia tahu dia udah berat. Dia nggak mau bebanin papanya. Tapi di situ saya ayo. Wah, dan ketika saya gendong, dia tersenyum dengan bahagia. Dan di sini saya mengatakan biarlah saya mengukirkan cinta itu melalui tubuh saya. Ke tubuh dia, ke hatinya. Dan kita melakukan itu di alam. Dan kita tertawa bahagia. Dan saya bersyukur sekali pengalaman itu. Jadi sekarang kalau kita jalan saya selalu mempersiapkan diri menggendong anak saya. Karena itu juga fitness gratis teman-teman. Gak perlu bayar tapi menghasilkan cinta begitu ya. Dan ketika saya gendong dia ngomong, aku tuh lupa loh Pak. Waktu kecil itu digendong-gendong papaku udah lupa. Tapi sekarang aku mengingat bagaimana. Teman-teman apa yang kita tinggalkan buat orang lain? Uang, harta bisa hilang. Tapi ketika kita menghadirkan cinta dengan tubuh kita. Yang adalah Tuhan, ciptaan Tuhan yang indah. Ketika kita saling memeluk, menggendong, mencium orang yang kita kasih. Itu terus berbekas sampai akhir hidupnya. Dan itu tidak mungkin bisa diambil orang lain. Ya. Maka saya menulis ini di Instagram story saya. Tubuh adalah tanda keterbatasan manusia, terikat ruang dan waktu. Tetapi juga esensi kemanusiaan yang melaluinya cinta yang melintasi ruang dan waktu diukirkan. Memori yang menubuh itulah kasih yang kita ukirkan di tubuh pribadi-pribadi yang kita cintai. Dan itu semakin lengkap ketika kita melakukannya, ketika kita menyatakan kasih kita di tengah alam yang indah, di tengah hawa yang sejuk. Mari kita praktekkan di rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk anugerah tubuh-Mu di dalam kehidupan kami. Kau menciptakan kami dengan tubuh yang begitu luar biasa. Memang tubuh kami terbatas, tetapi ternyata tubuh kami bisa mengukir cinta di tubuh orang-orang kami, sahabat kami, keluarga kami dengan tidak terbatas, melintasi ruang dan waktu. Dan kami bersyukur Engkau pencipta semesta alam juga datang ke dunia ini dengan bertubuh untuk menjumpai manusia secara nyata. Karena manusia tidak bisa mengalami di luar tubuhnya. Dan kami juga bersyukur untuk setiap alam yang Kau sediakan.
Alam yang mungkin diciptakan orang-orang yang cerdas, menanam tumbuhan-tumbuhan yang baik. Sehingga kami juga bisa menikmati di komplek rumah kami masing-masing. Tetapi juga alam liar yang tidak terpelihara, terawat sepertinya. Tetapi terus tumbuh yang bisa menyegarkan kami. Lautan, pegunungan yang menambahkan sukacita kami. Dan kami bisa melihat kedahsyatan, keajaiban, keindahan. Bahkan kegentaran dan ketakutan dari kasih Tuhan. Biarlah kami boleh menghargai semua ini. Dan biarlah kasih-Mu ada bagi setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih untuk waktu di mana kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan kami juga boleh mendengar akan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah sekali lagi Tuhan, apa yang sudah kami lakukan ini adalah menjadi sebuah persembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Bahwa kami melakukan ini semua karena kami mengasihi Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dari hari ke hari, kasih kami boleh semakin nyata. Sekali lagi kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh beribadah bersama, walaupun di dalam keterbatasan. Tetapi kami tetap yakin bahwa Allah dan Tuhan Yesus itu hadir di dalam hati kami, di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita katakan kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukur, naikkan syukurku. Ku tak akan pernah memuji meninggikan namamu selalu. Muliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Kita katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari kasih yang menemukanku, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkan. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti, akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, benar memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan,
past runs deep as your scars. You pull me from the clay. You set me on a rock. Call me by your name and make my heart whole again. Lift it up and my knees know it's all for your glory. I'm lost in with more reasons to sing than to feel. You pulled me from the clay, set me on a rock, call me by your name and make my heart whole again. So here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace holds me now. And that grace owns the ground where the grave did. Where all my sin remains, left for dead in your wake. You crashed those angel gates. You left no stone unturned. You stepped out of that grave, showed me all the way. Come on. So here I stand, I surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Once I was broken, but you love my whole heart through. Sin has no hold on me, 'cause your grace knows me now. Healed and forgiven. Look where my chains are now. Death has no hold on me, 'cause your grace holds that ground. And your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me now. Your grace holds me So here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. If you feel comfortable, lift your hands, sing it out. Here I stand, high in surrender. I need you now. Hold my heart now and forever. My soul cries out. Here I stand, high in surrender. I need you now.
desperate for you. I surrender.